Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, ajar kami hal yang perlu agar kami tertarik untuk mendekat kepadamu, Sang Firman Allah yang hidup. Biarlah kami dan sebagian banyak, lebih banyak lagi Engkau panggil orang-orang untuk mendekat padamu, untuk mencari Engkau di waktu malam kami, di waktu hari-hari kami malah ingin istirahat, kami ingin mencari Engkau. Biarlah kami belajar banyak daripadamu. Biarlah Engkau mengajar kami, ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami. Amin. Shalom Bapak Ibu, kita lihat Yohanes 3 ayat 1, adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan, itu jika Allah tidak menyertainya. Ayat 3, Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Bapak Ibu, kita lihat bagaimana seorang Nikodemus, seorang yang disebut pemimpin agama Yahudi, ya, seorang Farisi. Farisi itu adalah orang yang sangat serius berdoa, beribadah pada Tuhan, sehingga seringkali dilihat oleh orang mereka sedang berdoa. Itulah yang disebut orang Farisi, orang-orang yang tidak setengah-setengah ikut Tuhan. Nah, seorang Farisi ini adalah punya tendensi untuk tidak setengah-setengah tadi, itu datang ke Yesus, dan dia adalah seorang pemimpin agama Yahudi, ya. Dia datang malam-malam supaya tidak mencolok, ya, tidak dilihat oleh teman-temannya, mungkin sesama orang Yahudi dan semasa pemimpin agama Yahudi. Namun dia benar-benar datang dan dia benar-benar bertanya dan dia menyebut Yesus Rabi, ya, yang artinya pemimpin atau guru. Dan dia menyebut, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sehingga seorang Nikodemus, pemimpin agama Yahudi, seorang Farisi, dia mau belajar. Dia mau belajar dari Yesus. Dia datang malam-malam, dia mau mendekat pada Yesus, dia mau belajar. Di ayat 3, Yesus menjawabnya sebagai berikut. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Itu sebabnya saya mohon Bapak Ibu, kita belajar untuk bisa masuk kerajaan Allah. Karena Tuhan Yesus langsung menyebut itu. Yesus menjawabnya itu dengan demikian. Jadi waktu seorang Nikodemus bilang, Rabi, guru, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Itu sebabnya seorang murid mau mempelajari mengenai kerajaan Tuhan Yesus, itu penting sekali dengan tanda-tanda kuasa ajaib. Ini juga penting. Namun Tuhan Yesus mengutamakan harus lahir kembali untuk bisa masuk kerajaan Allah. Dan kita tahu jawabannya, kita lihat ayat 4, kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Ayat 5, jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat 6, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ayat 7, janganlah engkau heran karena Aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Ayat 8, angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Itu sebabnya kita harus belajar mengerti arahnya Tuhan Yesus. Pertama, mengutamakan kerajaan Allah. Kita belajar dari Tuhan Yesus. Kita mau mendekat, ya, dalam segala jam-jam kita yang kita harus belajar. Sungguh pun itu malam hari. Ya, itu sudah arahnya. Namun Tuhan utamakan di sini roh Allah. Kita harus percaya roh Allah yang lebih memimpin kita daripada daging. Ya, itu sebabnya Bapak Ibu, kita harus lahir kembali oleh pimpinan Roh Kudus. Lahir dari air artinya teori baptisan yang kita percaya dari Matius 3, keluar dari air baptisan, Roh Allah turun ke atas Yesus, sehingga kemudian Yesus dipimpin oleh Roh Kudus. Namun kita harus percaya pimpinan roh Allah lebih penting daripada cara kita. Jangan berpikir manusiawi kita, itu ayat 8. Ya, angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyi, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi.
sehingga kita percaya pimpinan Roh Allah, Roh Kudus Allah yang memimpin kita, bukan maunya kita. Itu utama sekali untuk memulai pelajaran kita, Bapak Ibu. Karena ini mau jadi murid Yesus, menyebut Yesus Rabi, namun Yesus langsung arahkan Roh Kudus. Dan utamakan masuk kerajaan Allah. Dan doa Bapa kami kita pun tahu mengenai utamakan kerajaan Allah dengan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Mari Bapak Ibu, kita memulai pelajaran kita. Walaupun kita tidak terlalu mengerti, sebagian dari kita orang Kristen sebagian tidak terlalu ngerti apa itu artinya kerajaan Allah, seperti apa kerajaan Allah di bumi. Dan kita juga nggak terlalu ngerti teori roh Allah seperti apa memimpin daging kita. Namun kita belajar, itulah gunanya, dan itu memulai pelajaran kita. Mari tertarik seperti Nikodemus, yang seorang pemimpin, seorang Farisi, orang serius, mau datang di waktu malam, mendekat, menyebut Yesus Rabi, Guru, Pemimpin, dan Tuhan arahkan untuk kita semua belajar mengenai kepemimpinan roh Allah dalam hidup kita sebagai orang Kristiani, dan bisa masuk kerajaan Allah sebagai tujuan kita. Demikian permulaan kita menjadi murid. Tuhan Yesus memberkati ajaib kuasa Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus, pengajaran Roh Kudus dalam hidup kita. Amin.